Halo, Assalamualaikum. Hari ini, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bangun datar segi 4. Sebab yang akan kita pelajari yaitu persegi dan persegi panjang. Yuk, kita langsung aja belajar. Semangat! Nah, pada gambar di atas, merupakan gambar dari macam-macam segi 4. Ada persegi panjang, ada persegi, ada jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Jika segitiga dibentuk oleh 3 buah titik, maka segi 4 seperti namanya adalah sebuah bangun datar yang dibentuk dari 4 buah titik. Apa sih titiknya itu? Nah, ini nih, titik 1, 2, 3, 4. Coba kalian perhatikan, pada setiap bangun datar segi 4 memiliki 4 buah titik yang membentuk bangun datar segi 4. Persegi dan persegi panjang merupakan salah satu bentuk dasar dari segi 4. Yuk kita belajar selanjutnya. Nah, di sini ada sifat dari persegi. Di sebelah sini adalah gambar dari bangun datar persegi. Beberapa sifat persegi sebagai berikut. Yang pertama, keempat sisinya sama besar. Mana sih yang dinamakan dengan sisi? Sisi itu ada sisi AD, ini sisi, ada sisi AB, ada sisi BC, dan ada sisi DC. Sifat persegi yang pertama yaitu keempat sisinya sama besar. Berarti AD sama dengan AB, sama dengan BC, dan sama dengan CD. Yang kedua, sisi yang berhadapan sejajar, ada 2 pasang. Mana aja sih sisi yang berhadapan? Ada sisi AD dan sisi BC. Dia adalah kedua sisi yang berhadapan sama besar. Yang kedua, dan sejajar, tidak berpotongan. Kalau sisi sejajar itu, garis sejajar itu dia tidak berpotongan. Jika diperpanjang, garis AD dan garis BC diperpanjang, dia tidak berpotongan, tapi tetap sejajar. Ini adalah pasangan sisi yang sejajar pertama. Yang kedua, ada sisi DC dan sisi AB. Nah, sifat yang ketiga, ini adalah lambang dari sejajar. AD sejajar BC dan AB sejajar dengan DC. Yang ketiga, keempat sudutnya 90 derajat. Kenapa sih disebut 90 derajat? Karena pada bangun datar persegi di sini dia memiliki sudut yang membentuk siku-siku atau 90 derajat. Keempat sudutnya 90 derajat. Berarti persegi memiliki 4 titik sudut. Di mana aja? Ada pada sudut A, sudut D, sudut C, dan sudut B. Keempatnya dia adalah 90 derajat. Selanjutnya, kedua diagonalnya sama besar. Karena semua sisi pada persegi sama besar, maka diagonal pada persegi pun sama besar. Yang mana sih yang disebut dengan diagonal? Diagonal adalah garis BD dan garis AC dengan titik potong di O. Selanjutnya, diagonalnya saling tegak lurus dan membagi 2 sama besar. Dia dibagi di titik O. Sama besar, BD sama dengan BO sama dengan OD, dan OC juga sama dengan OA, dibagi 2 sama besar. Selanjutnya ada sifat persegi panjang. Gambar di samping adalah gambar dari bangun datar persegi panjang. Nah, ini adalah sifat dari persegi panjang. Yang pertama, sisi yang berhadapan sama besar, sama dengan bangun datar persegi. Di sini mana aja yang berhadapan dan sejajar sama besar? Ada KN dan ada LM. Dia berhadapan dan sama besar. Berarti jika KN-nya 5 cm, maka LM juga 5 cm. Ada 2 pasang di sini disebutnya. Berarti ini kan baru 1 pasang. Satu pasang yang lainnya adalah KL dan NM.
Sama, dia juga dua garis, dua sisi yang berhadapan sama besar. Selanjutnya, ada sisi yang kedua, sisi yang berhadapan sejajar, ada dua pasang. Yang sejajar, yang berhadapan. Kalau berhadapan berarti KN dengan LM sama dengan persegi, dia sejajar, berarti dia tidak saling berpotongan. KN dengan LM dan KL dengan NM. Yang ketiga, keempat sudutnya juga 90 derajat. Karena persegi panjang memiliki keempat sudut siku atau 90 derajat, yaitu ada sudut N, ada sudut K, ada sudut L, dan ada sudut M. Yang keempat, kedua diagonalnya sama besar. Tadi yang disebut diagonal adalah garis KM dan garis LN. Dia dibagi dua diagonal yang sama besar, tapi belum tentu tegak lurus. Ingat ya teman-teman, kalau persegi dibagi dua tapi dia adalah tegak lurus, kalau persegi panjang belum tentu tegak lurus. Yang kelima, kedua diagonalnya saling membagi dua sama besar, yaitu OK sama dengan OM dan ON sama dengan OL panjangnya. Nah, gimana sih contoh dari soal-soal dari sifat bangun datar persegi dan persegi panjang? Nah, ini dia. Ada contoh soalnya. Yang pertama, perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, sisi yang berhadapan sejajar. Yang kedua, sisi yang berhadapan sama panjang. Yang ketiga, diagonalnya sama panjang. Dan yang keempat, diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Dari pernyataan di atas yang merupakan sifat persegi panjang adalah, perhatiin di sini ya teman-teman, yang ditanya adalah sifat dari persegi panjang. Yang pertama, sisinya yang berhadapan sejajar. Apakah benar? Ya, benar. Persegi panjang memiliki sisi yang berhadapan sejajar. Yang kedua, sisi yang berhadapan sama panjang. Apakah benar? Ya, benar. Persegi panjang memiliki sisi yang berhadapan sama panjang, seperti yang tadi kita sudah bahas sifat-sifatnya. Yang ketiga, diagonalnya sama panjang. Apakah benar diagonal dari persegi panjang itu sama panjang? Iya, benar, diagonalnya sama panjang. Dan yang keempat, apakah diagonalnya saling berpotongan tegak lurus? Jawabannya adalah tidak. Pada persegi panjang, diagonal yang saling berpotongan belum tentu tegak lurus. Tetapi, kalau dalam persegi, sudah pasti dia tegak lurus karena semua sisinya sama panjang. Berarti jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Nah, ini adalah contoh berikutnya. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama, semua sisi sama panjang. Yang kedua, semua sudutnya siku-siku. Dan yang ketiga, diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Yang keempat, mempunyai sepasang sisi sejajar. Dari pernyataan di atas yang merupakan sifat persegi adalah, lihat ya teman-teman, di sini adalah sifat dari persegi. Yang pertama, apakah persegi semua sisinya sama panjang? Jawabannya adalah yes, semua sisi pada persegi adalah sama panjang. Yang kedua, apakah semua sudutnya siku-siku? Ya, semua sudutnya siku-siku atau 90 derajat. Yang ketiga, apakah diagonal saling berpotongan tegak lurus? Ya, pada persegi, diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Yang keempat, apakah mempunyai sepasang sisi sejajar? Dan jawabannya adalah benar juga. Berarti ternyata jawabannya adalah semua benar. Berarti jawabannya adalah yang D. Bagaimana teman-teman? Paham kan? Gampang bukan? Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang rumus luas dan keliling pada persegi dan persegi panjang. Di sini ada rumus luas dan keliling pada persegi, di mana untuk menghitung luas dan keliling persegi adalah luas persegi yaitu sisi dikali sisi, dan kelilingnya adalah 4 dikali sisi, di mana sisi yang dimaksud itu adalah ini. Sisi itu yang ini, dan diagonal adalah garis yang membagi
antara sisi persegi. Sisi itu ada AD, ada DC, ada BC, dan ada AB. Selanjutnya, rumus yang digunakan untuk menghitung luas dan keliling persegi panjang adalah luas persegi panjang itu panjang dikali lebar, dan keliling persegi panjang adalah 2 dikali panjang ditambah lebar, di mana panjang adalah garis yang membentang secara horizontal atau yang NM dan KL, dan yang sebagai lebar adalah LM, garis yang membentang secara vertikal, berarti LM dan KN. Nah, ayo kita masuk ke contoh soal. Di sini, keliling sebuah persegi adalah 60 cm. Tentukan panjang sisi dan luasnya. Di sini hanya diketahui kelilingnya saja, yaitu 60 cm, sedangkan ditanya adalah panjang sisi dan luasnya. Mari kita jawab. Nah, di sini diketahui kelilingnya tadi berapa pada soal? 60 cm. Sedangkan rumus dari keliling persegi adalah 4 dikali sisi. Berarti 60 sama dengan rumus kelilingnya, 4 dikali sisi, karena 60 merupakan keliling persegi yang diketahui pada soal. Berarti 60 sama dengan 4 dikali sisi. Biar kita dapat nilai sisinya saja, diapakan? Dapat dipindah ruas. Berarti 4 yang di sini kita pindah ruas ke sebelah kiri. Lihat, di sini dia perkalian 4 dikali sisi. Kalau dia pindah ruas ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan, yang tadinya perkalian menjadi pembagian. Berarti sisi sama dengan 60 dibagi 4. 4-nya ini kita pindah ruaskan ke 60. Berarti sisinya sama dengan 60 dibagi 4 cm. 60 dibagi 4 dapatlah sisinya adalah 15 cm. Lalu yang ditanya luasnya. Luas persegi adalah sisi kuadrat atau sisi dikali sisi. Tadi kita sudah dapat menghitung sisinya adalah 15 cm. Berarti untuk mencari luasnya, sisi dikali sisi adalah 15 dikali 15 atau 15 kuadrat sama dengan 225 cm kuadrat. Paham? Gampang bukan? Selanjutnya, ada contoh soal kedua. Panjang sisi suatu persegi adalah 10 min Z cm. Keliling persegi tersebut 28 cm. Tentukan nilai Z pada panjang sisi serta luas persegi tersebut. Di sini diketahui panjang sisinya adalah 10 min Z. Kita gambar persegi di sini. Diketahui panjang sisi persegi 10 min Z. Berarti karena sifat persegi itu semua sisinya sama panjang, berarti semua sisi dari persegi di atas persegi ABCD berarti 10 min Z. Ingat ya, sifat persegi adalah semua sisinya sama panjang. Hal ini berarti AB sama dengan BC sama dengan DC sama dengan AD. Semuanya adalah 10 min Z cm. Dan diketahui pada soal keliling persegi ABCD sama dengan 28. Keliling persegi rumusnya apa? 4 dikali sisi, berarti 4 dikali sisi sama dengan 28, karena pada soal diketahui kelilingnya adalah 28 cm. Mari kita jawab. Kelilingnya adalah rumusnya 4 dikali sisi. Sisi yang diketahui pada soal itu adalah 10 min Z. Kita masukin di sini 4 kali sisi, berarti 4 dikali 10 min Z sama dengan 28 sebagai keliling yang diketahui. Kita kali pelangi. 4 dikali 10 dapatlah 40. 4 dikali min Z dapat min 4 Z sama dengan 28. Di sini yang tidak memiliki variabel Z kita kumpulkan dengan yang tidak memiliki variabel Z juga, yaitu ada 40 dan 28. Ingat ya, jika di sini 28-nya positif, kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, maka 28-nya menjadi negatif 28.
Maka 40 dikurang 28 sama dengan 4Z. 4Z didapat dari negatif 4Z pindah ke sebelah kanan yang tadinya dia negatif menjadi positif. Maka 40 dikurang 28 adalah 12, sama dengan 4Z. Untuk mendapatkan nilai Z-nya saja, maka kita bisa pindah ruaskan. Yang tadinya dia 4 dikali Z, 4-nya tadinya perkalian, pindah ke sebelah kiri jadi pembagian. Maka 12 dibagi 4 sama dengan Z. Z sama dengan 3. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Dapatlah panjang sisi Z-nya adalah 3. Tadi diketahui apa? Panjang sisi suatu persegi adalah 10 min Z. Berarti panjang sisinya 10 dikurang 3, karena tadi kita dapat Z-nya adalah 3. Berarti 10 dikurang 3 cm sama dengan 7 cm. Dapatlah panjang sisinya 7 cm. Lalu, apalagi yang ditanya? Di sini ditanya luas persegi tersebut. Berarti kita dapat panjang sisinya 7 karena luasnya adalah sisi dikali sisi, maka luasnya sama dengan 7 dikali 7, sama dengan 49 cm. Gampang kan? Lalu kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Nah, di sini yang diketahui, apabila keliling persegi panjang adalah 60 meter dan lebarnya 12 meter, tentukan panjang dan luas persegi panjang. Diketahui pada soal tadi kelilingnya adalah 60 meter dan lebarnya 12 meter. Keliling persegi panjang itu apa? Kelilingnya itu 2 dikali panjang ditambah lebar, dimana kelilingnya tadi kita ketahui pada soal 60 meter. Sama dengan kelilingnya apa persegi panjang? 2 dikali panjang tambah lebar. Lebarnya kita ketahui pada soal adalah 12 meter. Nih lebarnya nih pada soal. Nih yang ini ya. 12 meter. Nah, di sini karena 2-nya ini dia di luar dari perkalian 2 dikali 4 plus 12 meter. Dia di luar dalam kurung. Berarti 2-nya bisa kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Yang tadinya perkalian 2 dikali panjang tambah lebar, pindah ke sebelah kiri menjadi dibagi. Ingat ya teman-teman, perkalian jika pindah ruas ke sebelah kiri atau kanan, dia menjadi pembagian. Tetapi, kalau penjumlahan, dia yang tadinya positif, pindah ruas ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan, jadinya negatif atau positif. Berarti, perkalian 2 ini pindah ruas ke sebelah kiri menjadi dibagi. 60 dibagi 2 meter sama dengan 4 plus 12 P plus 12 meter. 60 dibagi 2 berapa teman-teman? 30 meter sama dengan P. Panjangnya tidak diketahui ya. Panjangnya yang ditanya, ditambah 12 meter sebagai lebarnya. Nah, sekarang yang punya variabel M dengan yang punya variabel M kita kumpulkan. Berarti 12M ini dapat dipindah ruaskan ke sebelah kiri. Berarti 30M, ingat 12 meter tadi 12M-nya di sebelah kanan tadinya dia positif. Maka kalau pindah ke sebelah kiri dia jadinya negatif 12. Maka jadi 30M dikurang 12M sama dengan P. Berarti dapatlah P-nya sama dengan 18M. Belum sampai sini teman-teman. Yang ditanya apa? Luas persegi panjang. Rumus luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Nah, kita udah dapat panjangnya adalah 18M dan lebarnya adalah 12M. Langsung kita substitusi. Berarti kalau luasnya rumusnya adalah panjang kali lebar, berarti panjangnya 18M dikali dengan lebarnya 12M. Hasilnya adalah 216M kuadrat. Bagaimana teman-teman? Mudah kan belajar persegi dan persegi panjang pada bangun datar? Terima kasih sudah menonton video ini dan sudah belajar bareng bersama saya.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.